pagi anak-anak semua, apa kabar? Sehat semua ya anak-anak? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran tentang ASEAN. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kita sudah lebih tenang karena kita sudah meminta pertolongan bantuan pada Tuhan Yang Maha Esa supaya pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum mulai, sebelum lanjutkan, izinkan Rasul mengabsen kalian juga lagi sekali. Jadi silakan disebut namanya hadir. Begitu Rasul sebut namanya, sebutkan apakah kalian hadir atau tidak. 1, bagus. 2, Cikandria. Ulan. Aman. Ke Anin. Ke Audi. Tidak hadir. Kumala. Vira. Dayutara. Dayu Bulan. Intan. Krisna. Ria. Radit. Reva. Naika. Anya. Rizka. Lesia. Widya. Kemas. Dania. Dayusri. Rita. Nana. Kanji. Riva. Karina. Irena. Gongmas. Aditya. Agenda kita hari ini adalah pembukaan. Tadi sudah disampaikan oleh Lause. Tadi ada salam, ada doa, ada absen. Nah, kemudian materi yang lalu adalah berkenaan dengan pada saat kalian sebelumnya berkenaan dengan bagaimana Indonesia. Sekarang kita akan masuk bagaimana ASEAN. Dan kedua adalah penerapan self awareness dalam sel. Apa itu sel? Social Emotional Learning. Bagaimana mindfulness breathing, bagaimana puisi akrostik, bagaimana ucapan terima kasih, nanti kita akan pelajari berikut ini. Kemudian pembagian kelompok dengan diferensiasi. A, kelompoknya Anan. B, tadi kelompoknya A kelompoknya Bagus, B kelompoknya Anan, C adalah kelompoknya siapa ya? Gongmas dan kawan-kawan. Apakah suaranya Lause bisa didengarkan? Tolong responsif Gongmas dan lain-lain. Ya, Gongmas, Lause minta Gongmas untuk on ya, terus ya sampai Gongmas, Aditya, tolong di on yang supaya bisa responsif, supaya kita bisa interaktif, supaya gak makan waktu lagi untuk matikan atau nge-mute lagi. Siapa yang sudah tahu mengapa seberapa besar luas Indonesia dibandingkan negara ASEAN yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Bisa langsung dibantu salah satu sebutkan nama. Ya, Aditya dulu, silakan Aditya. Oh, dari mana? Tahunya dari mana?
kedua, bagaimana batas titik temu Indonesia dan di mana letaknya? Adakah yang tahu dari anak-anak? Siapa yang tahu? Coba dong disampaikan pada teman-temannya. Tuge Audi, silakan Tuge. Suaranya kecil sekali Tuge Audi, langsung tidak bisa dengar. Ya oke. Sebelah barat. Yes. Ada timur, Samudra India, Samudra Pasifik. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan perairan India. Di sebelah utara ada Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Samudra Pasifik. Untuk di sebelah selatan ada Timor Leste dan Samudra Hindia. Wah, bagus sekali ya Tuge Audi ya, hebat. Nah, sekarang yang terakhir langsung pengen tanya, mengapa ya luas lautan Indonesia lebih luas dari daratannya? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Bisa saya Siapa? Sebut namanya. Jelas Napandi. Dulu semua pekerjaannya. Ya, letakkan dulu tangannya, letakkan tangannya di dada, cakup tangannya. Ya, terserah pokoknya bagaimana posisinya terserah, bisa begini, bisa begini. Nah, sementara Lause bisa dilihat, bisa begini, terserah pokoknya. Nah, sekarang Lause akan mengajak kalian untuk berlatih tentang mindfulness. Apakah mindfulness itu kesadaran diri? Kesadaran diri itu kita coba dengan latihan bernafas dulu. Supaya kalian apa? Supaya kalian tenang, supaya kalian fokus, supaya kalian berkonsentrasi, dan kalian berlatih sabar. Nah, ini bisa kalian lakukan setiap saat sebelum memulai suatu pekerjaan. Kalian stop. Ketenangan diri kalian. Ini sudah disebutkan oleh teori di dalam sosial emosional. Sekarang letakkan tangan. Silahkan kalian ambil nafas dalam-dalam, tutup matanya. Ambil nafas dalam sekali, hembuskan pelan-pelan. Lakukan coba 10 kali saja. Tutup matanya. Komang. Tutup matanya. Ambil nafas 10 kali dalam-dalam. Pikirkan tentang hal saya ya, karena Lause bingung. Harus sebut, misalnya Wawa bisa Lause, Karina bisa Lause, jangan bilang saya bisa karena Lause agak susah. Siapa yang pertama tadi menyebutkan? Siapa? Siapa? Gomas, silakan Gomas. Negara ASEAN yang terbesar yakni Indonesia dengan luas 1,92 km persegi. Sementara yang terkecil adalah Singapura dengan luas wilayah 721,5 km persegi. Oke, dari G Anin sendiri silahkan dijawab, mengapa luas lautan Indonesia lebih luas dari daratannya? Menurut saya, luas lautan Indonesia lebih luas dari daratannya karena berdasarkan letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 bagian Indonesia adalah lautan dan sisanya adalah daratan. Ya, semua memiliki pemahaman yang sangat bagus tentang hal ini ya. Berarti kalian sudah sempat membaca-baca sebelum pelajaran ini dimulai. Nah, sekarang langsung mau pengen tahu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengenal letak ASEAN pada peta. 2. Mengetahui letak ASEAN secara astronomis. 3. Mengetahui batas ASEAN. Kemudian yang keempat, kita akan menerapkan social emotional learning dan diferensiasi pada proses belajar mengajar ini. Nah, sekarang anak-anak hentikan dulu kelompok 6. Nah, sekarang kalian lihat kameranya dulu ya semua. Nah, kalian adalah kelompok yang termasuk ahli, termasuk mahir. Jadi kalian akan bisa mengeksplor lebih lanjut apa saja yang ada pada YouTube, ada apa saja yang ada pada link yang sudah Lause berikan. Kalian bisa mengeksplor lebih lanjut dari buku-buku. Silakan disiapkan dan dipilih siapa yang akan presentasi, siapa yang akan menyampaikan tentang hasil dari pembicaraan dan diskusi kalian. Waktunya nanti sampai 11 jam 11 lebih 50. Waktunya 15 menit saja. Oke? Sementara itu terima kasih. Silakan lanjut, langsung mute dulu. Mau masuk ke kelas kali. Oke? Jawab dulu. Ya, thank you.
lagi. Mohon videonya Untuk dihidupkan. Adit, apa bisa untuk share materinya siap sebelum kesini? Maksudnya materi yang mana ya? Yang ada di grup atau materi yang udah disuruh cari? Oh iya. Sedikit kebingungan ya Bagus sama Kikandria ya. Ya nggak apa-apa. Nah sekarang Lausa akan bimbing kalian satu persatu. Nah apakah bahan tayangnya bisa dilihat anak-anak? Bisa dilihat? Nah ini kita akan belajar tentang ASEAN ya anak-anak. Bagus kalau Lausa cek gaya belajarnya Bagus visual. Gaya belajarnya Kikandria juga visual. Wah sudah cocok ini. Nah mari kita lihat apa ya ASEAN itu. ASEAN itu disebut juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Coba dibaca yang keras Bagus yang ini. ASEAN adalah, ayo mulai. ASEAN adalah organisasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk memitigasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Oh iya, ASEAN itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Tujuannya apa? Kan ada masalah nih banyak nih, seperti sekarang ada Myanmar lagi ada terjadi kudeta. Nah, bagaimana meminimalisasi masalah-masalah yang timbul dari interaksi itu? Kalau dulu kita dagangnya sama Myanmar lancar karena ada demo ya, dia ada kesulitan, lalu terjadilah perbedaan. Nah, karena kita sudah sampai pada tahap ini di mana kalian juga sudah berhasil mempresentasikan apa yang kalian buat, jadi tampak bahwa kalian memiliki kompetensi yang luar biasa dari masing-masing gaya belajar yang kalian miliki. Nah, berikutnya kita akan sampai pada tahap refleksi. Apakah layar yang Lausa bagikan sudah bisa dilihat anak-anak? Ya, ini berkenaan dengan refleksi. Nah, sekarang ada pertanyaan pertama yang Lausa ingin kalian menjawab sebagai bentuk refleksi. Setelah mengetahui letak pada peta, letak astronomis, dan batas negara ASEAN, menurut kalian apakah mudah melakukan kerjasama sesuai dengan tujuan ASEAN? Nah, siapa yang bisa merefleksikan ini? Silakan. Silakan tuh GLD, hebat sekali tuh GLD ya. Ya, silakan. Menurut saya tergantung karena setiap negara memiliki sistem dan letak astronomis yang berbeda. Oke, apakah ada pendapat yang lain? Bagus sekali ini tuh GLD sudah bisa membayangkan bahwa bisa saja dia baik, bisa saja dia tidak baik, dia tergantung. Nah, apakah ada yang lain? Diva, silakan Diva. Menurut saya ada faktor pendorong dan penghambatnya masing-masing. Faktor yang meliputi adalah satu, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, dan kedua, adanya kesamaan dan perbedaan Juliana Jaya, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah melaksanakan aksi nyata dari modul 2.2 berkenaan dengan social emotional learning. Saya sudah menerapkannya pada pembelajaran saya pada pagi hari ini berkenaan dengan materi ASEAN. Adapun perasaan saya selama perencanaan, saya agak sedikit gugup, namun akhirnya saya mampu merencanakan dengan baik. Saya membagi anak-anak berdasarkan tingkat kemampuannya mereka, meminta mereka untuk menilai diri mereka sendiri berdasarkan skor yang saya sudah berikan. Kemudian saya juga membagi anak-anak, mendiferensiasinya menjadi 3 kelompok dengan gaya belajar masing-masing, yaitu gaya belajar kinestetik, audio, dan visual. Ya, syukurlah mereka berhasil untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing dan mampu menjalankannya pada saat tahap pelaksanaan. Ini betul-betul sangat luar biasa. Kok goblok? Berikutnya saya akan menyampaikan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan. Pembelajaran
yang saya dapatkan untuk perencanaannya adalah bahwa saya harus mengetahui anak-anak saya, bahwa saya harus mengenal anak-anak saya. Untuk melakukan mapping, saya harus mengenal mereka terlebih dahulu. Untuk melakukan pemetaan ini, tidak mungkin saya akan langsung melakukan mapping sedemikian rupa apabila saya tidak mengenal mereka. Dan pembelajaran yang saya temukan pada saat pelaksanaan adalah walaupun saya sudah mendiferensiasinya sedemikian rupa, tetap saja ada beberapa anak yang memang tidak sesuai dalam kelompok tersebut. Ada saja anak yang melenceng dari apa yang ada di dalam kelompoknya tersebut. Tetapi syukurlah dengan ketekunan, dengan kebaikan, dengan kerjasama yang baik dari masing-masing kelompok itu, mereka akhirnya bisa melalui ini dengan baik. Jadi saya sangat tertarik, saya sangat senang bahwa pembelajaran kali ini menjadi lebih menarik dengan menerapkan sistem diferensiasi dan juga menerapkan sistem social emotional learning. Anak-anak kita ajak untuk bernafas, menarik nafas dengan mindfulness, kemudian membuat puisi akrostik dan juga membuat ucapan terima kasih. Saya akan membuat suatu rencana perbaikan untuk berikutnya. Rencana perbaikan itu terdiri dari rencana perencanaannya, ulangi. Perbaikan yang bisa saya tawarkan untuk pembelajaran berikutnya adalah pada tahap perencanaannya saya akan lebih spesifik, lebih dekat lagi dengan anak-anak untuk menentukan mapping yang baik. Setelah mapping yang baik, diferensiasi dapat diberikan. Kemudian berkenaan dengan pembelajaran social emotional learning, saya juga akan lebih mendekatkan diri kepada mereka dalam hal perencanaan, yaitu meminta mereka untuk melakukan latihan terus-menerus di setiap saat untuk membuat mereka lebih tenang, lebih fokus siapakah dirinya. Bagi saya, self-awareness adalah hal yang pertama yang harus dikenalkan. Kemudian bertahap akan mengetahui bagaimana social awareness, manajemen time untuk mereka dirinya sendiri, lalu relationship skill dan responsibility decision making. Rencana perbaikan berikutnya untuk pelaksanaan saya akan fokus pada kelima castle yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian, terima kasih.